Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Budianto dengan nomor peserta PPG 20200070240. Bahwasanya LPTK yang saya tempati adalah Universitas Negeri Padang. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2002. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. SMK Paron? Siap kerja. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh ketuanya. Sabra, berdoa, mulai. Doa saya. Terima kasih kepada Haji Aliadi sebagai Ketua Kelas 12 TKRO A, yang mana Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Agil Bagus Susena, kurang keras ya suaranya. Kemudian Haji Aliadi, kemudian Aldi Bagus Saputro, Darul Triasa. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya Bapak akan melakukan pretest, yaitu mengetahui kemampuan awal kalian dahulu ya. Dengan mengikuti kuis. Bapak akan memberikan waktu hanya 5 menit. Lima, 4, 3, 2, 1. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Ternyata rata-rata ketepatannya adalah 51% di kemampuan awal kalian ya. Nanti bagaimana setelah melakukan pembelajaran hari ini pada mendiagnosis kerusakan sistem AC. Kita hari ini adalah pembelajarannya di KD 3.18, yaitu tentang mendiagnosis kerusakan pada sistem AC atau air conditioning. Yang pertama, bahwasanya kita harus memahami bahwasanya pembelajaran ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah ini, kenapa mobil perlu dilengkapi pada AC? Pada saat panas yang terjadi, kenapa kita membutuhkan AC? Kenapa? Betul sekali. Kita berikan aplaus untuk mendinginkan ruangan mobil, karena pada gambar di samping terlihat seorang ibu-ibu mengendarai di musim panas sangat berkeringat. Kemudian pada musim hujan AC dibutuhkan apa tidak? Kenapa dibutuhkan? Betul sekali pada Angga, pada bahwasanya AC dibutuhkan karena dia membutuhkan agar tidak terjadi pengembunan pada kaca ya, akan mengakibatkan kabur. Kita berikan aplaus pada Angga. Kemudian definisi pada AC adalah proses mengondisikan udara, di mana udara nanti akan didinginkan
dikeringkan, dibersihkan, dan didistribusikan. AC nanti akan mengontrol temperatur, kemudian kelembapan dan volume udara pada setiap kondisi yang diinginkan. Ada kompresor, kondensor, kemudian rectifier dryer, kemudian katup ekspansi, kemudian ekspansi valve. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen utama, kita dapat mengetahui fungsinya dari komponen tersebut. Seperti ini. Di sini kita akan mengetahui. Nah, ini yang pertama ada kompresor. Kompresor ini bekerja seperti jantung. Tanpa ada kompresor, maka sirkulasi di dalam AC tidak akan ada. Freonnya tidak akan bisa bersirkulasi. Freon di dalam sini. Di kompresor ini, di sana ada, di dalamnya ada magnetic cloth. Ketika kunci kontak di-on-kan, kemudian di blowernya mulai diaktifkan, maka magnetic cloth akan menghubungkan, sehingga di dalam kompresor di sini akan mulai bekerja dan akan menekan kompresor, menekan cairan fluidanya atau refrigeran. Di sini kita tahu sebelum masuk ke kompresor ada suhunya masih rendah, kemudian tekanannya masih rendah. Di sini. Kemudian setelah dipompa oleh kompresor, maka cairan refrigeran akan bertekanan tinggi dan suhunya akan tinggi. Di sini. Karena tekanannya tinggi dan suhunya tinggi, maka perlu didinginkan oleh kondensor. Di sana akan terjadi kondensasi. Di kondensasi ini adalah perubahan di mana dari gas yang bertekanan tinggi menjadi cair. Di sini. Nah, ketika masuk di kondensor akan ada heat exchange, yaitu melepaskan kalor, yaitu panasnya akan dilepaskan oleh kipas. Kerja yang paling panas adalah di kondensor, karena dia dapat tekanan dan temperatur yang panas. Gas yang bertekanan tinggi harus didinginkan di kondensor. Kemudian di dalam rectifier dryer ini adalah dia menyaring kotoran dan menyaring embun. Di sini rectifier dryer ini. Biasanya apabila ada AC yang bermasalah bisa dilihat di bagian sini. Apabila sudah ada seperti apa? Seperti air sabun. Di sana berarti AC-nya bermasalah, refrigerannya kurang karena ada gelembung-gelembungnya. Ada dengan siglas ini. Rectifier dryer dia menyaring kotoran dan menyaring uap. Kemudian setelah menuju rectifier dryer, dia akan menuju katup ekspansi atau ekspansi valve. Di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menurunkan temperatur dan menurunkan tekanan. Dari tekanan tinggi tadi, karena di sini masih ditekan kompresor, yang berubah di kondensor adalah hanya wujudnya gas menjadi apa? Menjadi cairan, tapi tekanannya dan suhunya masih tinggi, maka diberikanlah katup ekspansi. Di katup ekspansi ini dia harus mampu menekan dan mengatur seberapa nantinya dingin. Dia bekerja sama dengan ini temperatur sensing bulb atau biasanya dinamakan termistor. Dia akan melihat suhu pada evaporator. Ketika suhunya panas, katup di ekspansi ini, katup ekspansi akan membuka, sehingga
di evaporator akan mengembuskan lebih banyak. Yang didapatkan adalah kita akan merasakan dingin. Tetapi ketika suhu dingin, termistor ini akan memberikan kode pada katup ekspansi untuk membuka sedikit, sehingga hembusannya sedikit. Karena apabila tidak ada sensor pada AC, maka yang terjadi adalah evaporator ini akan membeku karena suhu semakin dingin. Kemudian karena tekanan dan temperaturnya diturunkan, maka akan menjadi gas cairan yang rendah dan dihembuskan oleh blower. Setelah di dalam evaporator ini menuju ke kondensor dengan tekanan dan temperatur yang rendah. Tetapi kalau sudah masuk di kondensor, dia akan ditekan sehingga temperatur dan tekanan gasnya ini menjadi tinggi lagi. Biasanya dia diperiksa dengan leak detektor, yaitu memeriksa kebocoran pada kondensor dan evaporator dan selang-selang ini. Ini adalah tekanannya. Ketika tekanan tinggi di sini adalah 15 kilo cm persegi, temperaturnya 80 derajat Celcius. Di mana? Yaitu di saluran setelah kompresor. Setelah saluran kompresor, dia tekanannya tinggi. Biasanya kodenya H. H berarti high, bertekanan tinggi, atau biasanya dipanggil suction. Kemudian ini low, yaitu tekanannya rendah. Berapa tekanannya rendah itu? Seperti yang terlihat di sini. Ini temperaturnya 0, tekanannya 2 kg per cm persegi. Dari sini ada yang ditanyakan. Biasanya freonnya ini berkodekan HFC 134A dengan gramnya 390 gram. Selama pada siklus refrigeran ini tidak ada kebocoran, maka kita tidak perlu menambah pada AC. Nah, ini adalah komponen kelistrikan. Tadi ada komponen utama, kemudian ada komponen pendukung, kemudian ada komponen kelistrikannya, yaitu ada saklar, kemudian ada magnetic clamp, ada termostat, kemudian ada pengatur suhu, ada pressure switch, relay, dan amplifier. Yang di depan ini adalah termostat. Dia akan mengecek kondisi pada evaporator, apakah waktunya berhenti menutup pada katup ekspansi seperti yang tadi. Apabila lama kelamaan tidak ada yang mengatur ini, maka evaporatornya akan mengembeku karena suhunya akan dingin terus. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita tadi mengapersepsi, yaitu mengenal materi pembelajaran di kelas 11 kemarin, maka kita di sini adalah ini melalui langkah pembelajaran model problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik mendiagnosis kerusakan sistem AC, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun simpulan untuk dapat mencapai kompetensi pengetahuan, mengamati, mereka menyaji, dan menalar. Nantinya kita akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada Agil Bagus Sesena, mana? Kemudian ada Aji Aliadi, kemudian ada Aldi Bagus Saputra, kemudian ada Angga Dwi Saputra. Berikan aplaus dulu pada kelompok 1. Kemudian di kelompok 2 Bagas Tri Saputra, kemudian Brilian Nugraha, kemudian ada Chandra Juniarta, kemudian ada Darul Triasa. Berikan dulu aplaus di kelompok 2.
Metode penilaiannya nanti saat kalian diskusi, yaitu ada kerjasamanya, kemudian komunikasi di dalam kelompoknya, keaktifan di dalam kelompok, dan menghargai pendapat. Kemudian metode penilaiannya, pengetahuannya bagaimana di dalam kelompok nanti saling bertukar informasi. Kemudian kinerjanya di dalam kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana akan diamati, bagaimana persiapannya, bagaimana keselamatan kerjanya, bagaimana proses dalam mendiagnosis kerusakan sistem AC nanti, kemudian hasil kerjanya bagaimana. Kemudian presentasinya nanti akan dilihat Bapak, gaya bahasa kalian, kemudian sistematika penyampaiannya, kemudian wawasannya dan antusias kalian nanti akan dilihat ya. Nah, sistem AC tidak bekerja seluruhnya, berarti ada kerusakan pada fuse. Kemudian bisa saja switch blowernya tidak bekerja, kemudian mungkin saja relainya sudah putus, kemudian bisa saja motor kondensornya tidak mampu bekerja, kemudian magnetic clutch-nya juga bermasalah karena seiring umurnya waktu. Kemudian motor blower tidak beroperasi. Juga kita harus memeriksa satu persatu apakah motor blower tidak bekerja karena switch blowernya ini. Kemudian ada masalah magnetic clutch tidak bekerja. Magnetic clutch biasanya dia bekerja samanya pada dengan termostat switch di sini. Ketika bermasalah, kemungkinan jalur pada termostat switch kadang tidak tersambung karena konektornya biasanya seiringnya berjalannya waktu juga sudah aus. Tentu kalian harus memperhatikan kejadian pada video ini ya. Apa AC tidak dingin? Ini adalah diagnosa magnetic clutch tidak bekerja. Apa saja yang harus diperiksa? Yang pertama kita lihat rangkaiannya dulu, yaitu magnetic clutch tidak bekerja. Kita di sana akan ada fuse. Di sana fuse-nya ada kodenya. Kode bahwasanya dinamakan adalah magnetic clutch. Seperti yang terlihat, nah ini dia akan diperiksa ukurannya, yaitu biasanya kodenya MGC, yaitu berarti menandakan magnetic clutch. Diukur dengan menggunakan AVO. Apabila menunjukkan angka 0 berarti bagus. Tapi apabila menunjukkan tak terhingga berarti putus. Setelah bahwasanya nyambung, yaitu melihat tegangan. Tegangan yang dikeluarkan harus sekitar 12,30 volt. Tuh. Seperti yang terlihat pada video di depan. Kemudian setelah kita memeriksa pada fuse, apabila fuse putus, maka kita harus menggantinya. Kemudian itu ada rangkaian-rangkaian pada wiringnya, di mana jalurnya pada magnetic clutch yaitu baterai, aki, kunci kontak, kemudian ada saklar blower ke termostat switch akan menuju ke magnetic clutch. Apabila ada kendala maka diperiksa pada wiringnya. Kemudian yang ketiga adalah termostat switch rusak. Apabila putus berarti biasanya ini dia bekerja berdasarkan sensor, biasanya dipanaskan pada panci. Apabila menunjukkan pada angka tadi
Selanjutnya ada relay. Nah ini, dia bekerja berdasarkan pada relay. Kita periksa relaynya dengan kode relay juga MGC, yaitu berarti magnetic clutch. Apabila menunjukkan angka 15 atau 16,58 ohm berarti sesuai standar. Kalau tidak berarti waktunya diganti. Apa yang terjadi pada kendaraan tadi? Apa? Tadi, yaitu magnetic clutch tidak bekerja. Apa penyebabnya tadi? Penyebabnya tadi karena fuse terputus, kemudian wiring diagramnya ada saluran yang terbuka, kemudian ada thermostat switch, kemudian yang keempat ada pada relay. Karena pada magnetic clutch ini adalah yang menghubungkan agar kompresor bekerja berdasarkan perintah pada thermostat switch. Itu. Bagaimana solusinya tadi? Apabila tidak sesuai dengan ukurannya harus diganti. Nah ini, nanti kalian harus mengembangkan kemungkinan penyebabnya berdasarkan kajian literaturnya. Di sana ada bahan ajarnya. Nih, sebelum kalian berdiskusi, kalian bisa membuka bahan ajarnya nanti, yaitu tentang mendiagnosis kerusakan sistem AC. Kemudian jangan sampai lupa menggunakan buku pedoman. Kita akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Dengan bahan diskusinya nanti akan Bapak bagi. Ini. Yang pertama nanti adalah kalian harus menemukan masalah gangguan apa saja yang terjadi ketika AC dinyalakan pada mobil kemudian mati. Yang kedua, kalian harus mendiskusikan, analisikan ciri-ciri siklus pendingin yang tidak normal, penyebab dan cara pemecahannya. Yang ketiga, kalian harus mendiskusikan bagaimana cara melakukan kemampuan AC pada kendaraan ringan. Yang keempat, jelaskan alur sirkulasi sistem pendingin AC pada mobil. Akan diberikan bahan diskusinya. Kelompok 1 nanti bisa mungkin kursinya bisa disaling berhadapan. Ada yang kesulitan? Mungkin bisa dipresentasikan. Karena waktu sudah habis. Kelompok 1 bisa menjawab nomor berapa? Ke depan dulu. Kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Analisa gangguan apa saja yang terjadi ketika AC dinyalakan mobil kemudian mati. Analisa gangguan mesin mati ketika AC dinyalakan. 1. Sistem idle up AC tidak bekerja. Cara mengatasi, lakukan pemeriksaan dan ganti. 2. Selang vakum tersumbat. Cara mengatasinya, lakukan perbaikan, bersihkan bagian yang tersumbat dan ganti. 3. Solenoid AC tidak bekerja. Cara mengatasinya, ganti dengan yang baru. 4. Kabel dan soket idle up menuju ECU jika menggunakan sistem EV. 1. Cara memeriksa bagian soket yang kotor. 2. Memperbaiki soket yang kendor. 3. Ganti kabel yang rusak dengan yang baru. Sekian, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu di kelompok 1, di mana dia sudah mampu menjawab
yaitu gangguan mesin mati ketika AC dinyalakan, yaitu salah satunya sistem idle up AC tidak bekerja. Kemudian kelompok 2 bisa maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya. Saya akan menjawab pertanyaan pada nomor 2. Ciri-ciri siklus pendingin yang tidak normal. Yang pertama adalah refrigerannya kurang. Pada kondisi ini terlihat gejala sebagai berikut. Nomor 1, udara yang keluar dari sistem pendingin tidak terlalu dingin. Dan kedua, pada kaca pengintai terlihat banyak gelembung. Pemeriksaan pada manifold gauge. Yang pertama, pengukuran tekanan rendah 0,8 kg per cm kuadrat atau setara dengan 11 PSI atau 78 kPa. Yang kedua, pengukuran tekanan tinggi 8 sampai 0 kg per cm kuadrat atau yang setara dengan 114 PSI atau yang setara dengan 882 kPa. Kemungkinan penyebabnya, yang pertama, terdapat kebocoran pada siklus pendinginan. Dan kedua, periksa kebocoran dengan menggunakan detektor kebocoran dan perbaiki. Dah. Kita berikan aplaus dulu di kelompok 2. Setelah kita mengetahui tadi ada berbagai macam kendala, yaitu kita akan melakukan praktek dengan melihat LKPD-nya. Nah, ini tujuannya setelah praktek mengidentifikasi masalah-masalah di dalam sistem sirkulasi AC mobil, kemudian mencari dan menemukan penyebab-penyebab masalah yang terjadi pada AC mobil, kemudian menentukan tindakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi pada AC mobil. Nantinya kita akan melakukan praktek. Nih, Bapak akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Kalian praktek, nanti kalian akan melihat LKPD-nya. Mungkin bisa ada yang maju ke depan untuk praktek ya. Yang pertama, dia akan dari kelistrikannya pada AC, yaitu pada baterai. Bisa ke depan. Ke depan. Baterai, kemudian ke fuse, ke kunci kontak, kunci kontak ini ke switch blower, kemudian switch blower ini ada yang ke relay, ada yang ke motor blower, ada yang ke thermostat switch. Kemudian delapan lima. Ini langsung dapat ke 30 relay, dapat dari baterai. 8 akan ke massa. Kemudian setelah praktek ini
merangkai pada air conditioner, kemudian dia akan melihat tekanan pada kompresor. Yang pertama, dia harus dipegang. Ini adalah tekanan tinggi dan tekanan rendahnya. Tekanan tinggi berwarna merah, dia harus sekitar 15 kg per cm persegi. Kemudian untuk tekanan rendahnya 2 kg per cm persegi. Yang kuning ini adalah pada rotary fan vacuum pump. Dilihat di sini di kompresor ada kodenya. Apabila H berarti tekanan tinggi, artinya high. Apabila low berarti tekanannya rendah. Biasanya selain kode H, high dan L ini adalah kodenya adalah S dan D. S berarti section, D berarti discharge. Discharge berarti tekanannya tinggi, sedangkan section tekanannya rendah. Kita bisa membuka dulu. Pertama kita tutup. Ditutup dulu. Kita akan memvakumkan. Ini tekanan tinggi. Warnanya merah. Ketika itu akan di-on-kan. Dikunci kontak on. Kemudian kita lihat dibuka, kemudian setelah on kemudian dibuka. Ini juga dibuka. Kalau masih tetap 0 berarti dia posisinya sudah di vakum. Kemudian jangan lupa ditutup lagi. Itulah cara pemeriksaannya untuk memvakum bergantian yang praktek dalam merangkai sistem pada kelistrikan di AC. Tadi kita sudah melakukan praktek, kemudian kesimpulannya bahwasanya harus ada yang maju ke depan dulu. Gimana? Komponen AC tadi apa saja? Komponen AC. Kompresor. Kemudian ada kondensor. Kemudian ada rectifier dryer. Kemudian ada apa? Ada termostat. Kemudian ada katup ekspansi. Kemudian ada evaporator. Kerusakannya tadi apa saja? Kerusakannya motor AC tidak bekerja. Kemudian magnetic clutch tidak bekerja. Putaran pada kondensor tidak bekerja. Kemudian penyebabnya apa tadi? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah fuse-nya putus. Kemudian tadi wiringnya ada yang terbuka. Kemudian tadi ada relaynya sudah tidak bekerja lagi. Perbaikannya yaitu tadi ganti fuse, kemudian ganti termostat. Kemudian bisa duduk. Bahwasanya tadi sudah dikemukakan pendapatnya sama rekan kalian, yaitu tadi kita sudah mempelajari pada apa? Sistem AC,
di mana tadi ada refrigeran atau sirkulasi dari yang tekanannya, dari gas yang bertekanan rendah dan temperaturnya rendah kemudian ditekan menjadi tinggi. Kemudian dari kompresor kemudian menuju ke kondensor. Di sana dia akan mengubah dari gas menjadi cairan tadi. Di sana tekanannya dan temperaturnya masih tinggi, hanya berubah dari gas menjadi cairan. Kemudian habis itu masuk ke rectifier dryer, yaitu untuk menyaring kotoran dan menyaring uap. Kemudian di rectifier dryer ini kemudian akan disalurkan menuju ke termo atau katup ekspansi. Dia akan ditekan temperatur dan tekanannya sehingga akan mengubah menjadi gas dan mengatur berapa banyaknya gas yang akan dimasukkan ke dalam evaporator. Setelah itu tadi apa? Setelah di evaporator akan dihembuskan blower karena sudah dingin hawanya, cairan yang temperatur dan suhu gasnya sudah dingin dan tekanannya rendah, maka dihembuskan oleh blower yang bekerja dengan tadi termostat. Tuh. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Kalian nanti harus menyelesaikan memasangkan pada gambar ya. Diberi nama Kemudian tugas untuk selanjutnya kalian harus mempelajari pada apa? Yaitu pengapian DLE, yaitu distributor less ignition, pengapian tanpa distributor. Kita akan melakukan refleksi pada proses pembelajaran hari ini ya. Yaitu kalian nanti harus mengisi data. Yang pertama kalian nanti mengisi di Google Form, yaitu nama lengkap kalian. Kemudian kelasnya kelas apa? 12 TKROA. Kemudian hari dan tanggalnya nanti kalian isi. Kemudian materi pembelajaran hari ini apa? Yaitu air conditioner. Nanti kalian harus mengisi bagaimana proses pembelajaran hari ini, tidak menarik atau sangat menarik. Kemudian metode apa dalam pembelajaran ini yang sangat kalian sukai? Apakah ceramah, diskusi, tanya jawab, observasi, unjuk kerja atau praktek, kemudian presentasi. Kemudian menurut Anda media apa yang paling menarik bagi Anda dalam belajar? Apakah buku, Google Sheet, PowerPoint,
CD repair manual, video YouTube, media praktek. Kemudian bagaimana waktu pembelajaran yang dilaksanakan menurut Anda, apakah terlalu singkat ataukah terlalu lama? Kemudian seberapa pantas Anda mengikuti pembelajaran hari ini, apakah tidak antusias atau sangat antusias? Kemudian apa yang menjadi saran dan masukan Anda supaya kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Marilah sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh ketuanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Bapak, terima kasih atas pembelajaran hari ini, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.